Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sahabat Mulia TV yang semoga dirahmati oleh Allah sekalian. Di kesempatan kali ini di Mulia Podcast kita alhamdulillah telah menghadirkan dua mahasiswa kita dari ABBS Kulon Progo, itu SMA Abu Bakar Kulon Progo ya. Dua anak yang masya Allah, insya Allah bisa kita gali informasi tentang prestasi-prestasi mereka berdua. Oh ya, selamat pagi, selamat sore, maaf. Mas. Selamat sore, Ustaz. Mas siapa? Syaifullah Azam. Syaifullah Azam. Iya. Ya, satunya Mas siapa? Raden Zulfikar. Raden Zulfikar, masya Allah. Oh ya, ini dari SMA ya. Iya. Sekarang kelas berapa? Saya kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Saya kelas 1. Kelas 1 SMA. Ya. Oh iya, sebelumnya dari SMP-nya? SMP-nya SMPIT Abu Bakar Miliran. Oh, Miliran. Iya. Masnya? Saya Bina Umat Sulaiman. Oh, Bina Umat Sulaiman, masya Allah ya. Dari dua sekolah dan kemudian bertemu. Iya. Oh iya. Oh ya, nih Mas, ini kan kita hadirkan di sini karena memiliki prestasi yang bisa mengangkat sekolah kita ya dari SMA Abu Bakar Kulon Progo. Untuk Mas Azam yang katanya sampai mana Mas kejuaraannya Mas? Kalau saya provinsi. Oh, provinsi. Iya. Masnya? Nasional. Nasional, masya Allah. Oh ya, bisa kita mulai ya Mas, kita ngobrol-ngobrolnya santai ini di sore ini menjelang berbuka. Masnya dari ini satu apa kalau karate itu? Satu tim perguruan. Satu perguruan. Di SMA juga? Di SMA juga. Di SMA ada ya? Berarti mulai sejak dari kelas 1 sudah bersama-sama? Saya kelas 1-nya kan karena dia adik kelas, jadi pas kelas 2 baru barengan. Saya kelas 2, dia kelas 1 SMA. Oh seperti, beda ini ya, beda angkatan ya ternyata. Iya, beda angkatan. Kelas 2, kelas 1. Kelas 1, masya Allah. Ya, untuk kejuaraan di provinsi ya Mas ya, itu sampai juara berapa Mas Azam? Panggilannya Mas Azam? Azam, iya. Alhamdulillah kalau provinsi bidang karatenya saya pernah dapat juara 2. Alhamdulillah. Juara 2. Itu tahun berapa itu Mas? Itu saat kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP. Habis itu kelas 1 SMA-nya lanjut lagi, alhamdulillah saya juara 3. Oh, ini berarti sejak SMP Sejak SMP. Miliran ya, SMP Abu Bakar Miliran sudah dapat prestasi. Iya, alhamdulillah. Oh iya, untuk Mas Fikar ini seperti putranya teman saya ini. Pak Tony ya, itu jadi kameramen ya. Masya Allah, ini juara sampai tingkat nasional. Itu di SMA. Itu pas SMA kemarin semester 1. Iya. Sama pas SMP. Itu tingkat provinsi juga pernah juara berarti ya. Itu mulai tahun berapa? Dari provinsinya. Kemudian perjalanan sampai ke tingkat nasional itu Mas. Itu tuh dulu SD juga pernah kok. Terus lanjut SD udah pernah. Nasional. Pertama nasional tuh pas SD kelas 5. Itu di Kalimantan. Kalah. Terus tuh lanjut pas SMP. Itu juara 3 apa ya? Terus tuh kemarin terakhir tuh di sini mana? Amorogo. Di Amorogo juga. Ya, di sini di Jogja. Jogja ya. Alhamdulillah juara 1. Juara 1. Lanjut SMA kemarin. Iya. Oh, masya Allah. Oh iya. Bisa diceritakan bisa sampai juara nasional itu loh Mas. Sampai juara provinsi. Itu bagaimana pelatihan untuk ekstrakurikulernya karate di SMA-nya itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Mas. Kalau ekstra emang di SMA IT ini tergantung dari siswanya dulu. Oh, seperti kalau itu. Misal kalau misal dari siswanya emang ada yang minat, emang ada yang hobi, tetapi karena emang di SMA IT Kulon Progo ini kan diwajibkan bela diri karate. Dari angkatan 1-nya sampai sekarang alhamdulillah angkatan ke-6. Angkatan ke-6. Jadinya setiap kita ekstra ini tuh dilaksanakan hari Sabtu sore setelah asar. Ya, jadi nanti Sabtu sore kita latihan, habis asar biasanya sampai jam 5. Tetapi karena
Kan kalau misal ikut lomba-lomba seperti itu kan pasti membutuhkan banyak sekali latihan tambahan. Iya. Nah jadinya dari pihak sekolah pun juga mendukung, alhamdulillah. Ya jadinya saat kita ingin ada lomba ataupun karena emang ada latihan-latihan biasa dari luar, biasanya diperbolehkan izin keluar. Boleh ya, Ya, Masya Allah ya. Untuk mendukung pelaksanaan untuk lombanya itu. Ya biasanya kalau saya siap hari Jumat sama Rabu kalau di luarnya. Habis itu nanti lanjut hari Sabtunya setelah asar. Setelah asar. Iya, setelah asar. Oh ya, untuk Mas Fikar ini bisa ketemu itu mulai angkatan berapa, Mas? Ya, mulai Pak. tahun Pas masuk sini. Mas masuk itu langsung ketemu. Nah, itu kan Sebelum masuk sini tuh udah tahu deh. Kan saya punya Mas. Nah, itu tuh juga suka bareng lomba sama Mas ini. Terus sebelum masuk udah Ya. ketemu memang ya. Nah, itu kan kalau di karate itu ada itu ya pembagian kelas atau macam apa sih itu Mas yang ada sparring atau apa? Nah, itu bisa diceritakan Mas? Aku yang kata. yang kata. komite. Okay. Oh iya, boleh. Jadinya di karate itu ada 2 cabang lomba. Yang pertama itu kata itu biasanya teknik-tekniknya. Teknik. Iya, kayak main teknik. Jadinya kalau komite kan kita tarung, tapi kalau kata itu kayak kita itu memberikan tekniknya. Jadinya nanti ada kata 1, kata 2 sampai kata 5. Kata 5 habis itu nanti ada kata lanjutan lagi. Nah, kalau versinya saya sendiri untuk latihan kata, karena saya itu kan ikutnya lombanya yang kata, bukan yang komite. Ya, walaupun pernah ikut yang komite, tetapi lebih saya tonjolkan ke kata. Biasanya latihan kata ini nanti setiap paginya biasanya saya latihan 3 kata, 3 kata dasar dulu biasanya. Tiap hari? Iya, biasanya setiap hari, setiap pagi. Tiap pagi? Ya, biasanya. Itu sendiri-sendiri atau sama teman yang lain tuh? Kalau saya sendiri. Oh sendiri? Iya, soalnya kan karena saya itu kan suka karate dari kelas 5 SD. Jadinya ada juga yang teman-teman di SMA pun mereka itu latihan karatenya karena ekstrakurikuler wajib. Iya. Jadinya terkadang mereka pun karena baru masuk jadinya belum terlalu paham juga. Ya, jadinya mereka juga baru belajar. Nah, karena saya juga sudah hobinya dari SMP, biasanya saya lebih paham dulu. Nah, jadinya karena jam terbangnya juga udah pernah ikut yang provinsi, jadinya tahu saya harus latihannya segini. Jadinya saya usahakan setiap habis subuh itu biasanya latihan 3 kata dasar. Masya Allah. Jadi memang dari motivasi diri sendiri ya. Untuk Mas Fikar tadi yang satunya tadi selain kata ada komite. Kalau itu apa itu Mas? Yang komite itu Mas? Komite itu ya bertarung gitu. Oh tarung. Ya. Memang itu bela diri taktis semacam itu. Iya. Langsung lah. Ya tapi kalau karate itu kayak ada tekniknya gitu loh. Nanti tekniknya ada 6 kriteria poin. Nanti itu harus ada bentuk, waktu, sikap, semangat, sancin. Satunya apa ya lu? Jadi itu kalau di karate itu biasanya itu latihan kelincahan, latihan kaki biar lincah gitu. Jadi saya tuh biasanya kalau pagi itu habis subuh gitu skippingan di kamar. Di kamar skippingan. Biar kakinya lincah. Begitu ya. Terus tuh dulu tuh saya tuh aslinya tuh spesialis kata juga yang kata. Tapi tuh dulu tuh gara-gara terus tuh udah malah pindah ke yang komite. Gara-gara ini kan Mas juga komite toh. Terus latihannya bareng sama Mas komite. Kalau yang komite itu untuk kompetisi ya terutama ya. Kompetisi pertandingan memang profesional di atas ring lah paling tidak. Kalau di jalanan kira-kira cocok nggak gitu Mas? Kan ada ya semacam MMA itu loh, yang campuran itu kalau di jalanan kayaknya cocok gitu. Kalau untuk kompetisi itu di jalanan cocok nggak? Tapi kayaknya kan karate ini kan bukan untuk lomba doang. Bukan untuk lomba doang. Memang kita latihan itu untuk bela diri juga. Iya, bisa jadinya, juga. Kalau kata guru saya. Jangan jadikan karate ini tuh cuma untuk
turnamen ataupun lomba doang. Iya. Kan kalau semisal begitu terus, misal nanti saya juara 1 internasional, semisal. Nah itu kan nanti mungkin kita jadi lebih sombong ataupun lebih apa, dan mungkin nanti setelah udah juara 1 internasional malah berhenti. Nanti latihan, berhenti melatih. Tetapi kalau semisal kita emang untuk bela diri, kan kita jadi terus-terusan untuk melatih diri kita sendiri, untuk menjaga diri kita sendiri kalau misal di lingkungan luar itu, gitu. Ada nggak selain memang untuk jaga diri, karena di Islam sendiri kan diajarkan untuk latih itu kan ada manfaat yang lain itu. Nah, apa itu untuk bela diri selain untuk menjaga diri dari serangan musuh gitu lah? Manfaatnya kan kita jadi lebih tahu diri kita sendiri. Maksudnya kita tahu apa namanya batasan kita sendiri untuk latihan itu seperti apa. Kita tahu lagi gimana cara kita maksain diri kita sendiri untuk apa namanya latihan lebih giat lagi, lebih apakah kita bisa latihan lebih keras lagi ataupun emang komposisi latihannya hanya segitu. Kan kita jadi tahu. Mungkin dengan olahraga itu kan nanti kita juga tahu olahraga lainnya. Oh, saya apa namanya komposisinya segini. Jadinya apakah nanti di olahraga lain atau semisal nanti di pelajaran PJOK kita bisa melakukan segini ataupun bisa lebih lagi gitu. Kayak ada patokannya. Oh iya, kalau Mas Fikar gimana Mas Fikar? Ada manfaat selain Ya untuk kalau menjaga diri? itu apa? Tadi kan kelincahan berarti banyak ada bisa ceket-ceket sacet-sacet kan bisa juga tau itu. Manfaatnya apalagi Mas Fikar? Manfaat ya apa ya? Biar jadi motivasi juga buat sahabat mulia yang di rumah ini. Kalau orang tua tuh suka mesenin ini apa? Nyari prestasi itu bisa buat kuliah juga. Jadi Ya betul biar, itu. Salah biar satunya enak betul bisa iya. kuliahnya. Iya, apalagi di universitas negeri ya. Itu juga sangat bermanfaat untuk melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya. Oh ya, betul itu, cocok juga. Untuk latihan, ada nggak latihan selama di SMA itu yang mungkin keras lah, mungkin latihan di lapangan, digembleng istilahnya, pernah nggak? Kalau di sekolah mungkin karena apa namanya teman-temannya kan juga baru, jadinya kita kayak menyesuaikan pelatih sama teman-teman juga. Latihannya yang dasar-dasar. Latihannya juga ikut yang dasar-dasar. Seperti itu. Ya karena teman-teman juga. Tapi kalau misal latihan di tempat latihan kayak biasanya, itu mungkin ada beda dari sisi lagi. Kita menyesuaikan kurikulum yang ada di sekolah. Oh iya. Untuk sekolah sendiri nih. Oh selain karate, ini Mas Azam nih kabarnya juga ada prestasi yang lain. Itu hobi atau memang seperti apa itu Mas? Kalau saya tuh awalnya karena ya tadi katanya Mas Fikar karena emang dari orang tua pernah pesan Mas atau Kak kalau semisal apa namanya masuk kuliah itu nggak harus dengan menggunakan nilai, tetapi bisa menggunakan prestasinya. Betul. Jadinya saya jadi kayak tambah motivasi, apalagi dari orang tua sendiri kan. Jadinya aku pengen masuk ke universitas negeri ini. Jadinya aku mungkin aku untuk ngalahin mereka, untuk ngalahin teman-teman yang di luar sana tuh nggak harus dengan nilai, walaupun nilai tetap harus saya kejar, tetapi bisa saya bantu dengan dorongan prestasi gitu. Masya Allah. Oh iya. Ini Mas Mas Fikar sama Mas Azam nih kok bisa tertarik toh masuk ke SMA IT Abu Bakar di Kulon Progo? Kan banyak sekolah ini di Jogja ini. Iya. Rumahnya mana sih Mas? Saya Kulon Progo. Kulon Progo ya Mas. Saya Bantul. Iya. Kenapa kok milihnya SMA Abu Bakar Kulon Progo? Sekolah itu ya banyak di Jogja itu, swasta banyak, milih mana aja bisa. Kok pilih di SMA Abu Bakar Kulon Progo? Kalau saya sendiri lihat dari angkatan-angkatan sebelumnya, memang dari angkatan-angkatan sebelumnya kan emang bagus, apalagi ABB SKP ini tuh masih baru. Nah, di saat masih baru ini tuh jadinya saya tuh nyari celah sedikit. Jadinya saya tuh ingin bantu ABB SKP ini tuh untuk lebih bagus, lebih baik lagi dengan prestasi-prestasinya. Jadinya kayak pengen saya itu sekolah bukan hanya untuk cari nilai, tetapi untuk bantu sekolah tersebut jadi lebih baik lagi. Oh iya. Memang dari SMP udah di SMP IT Abu Bakar ya? Ya, miliran juga. Kalau Mas Fikar gimana kok bisa tertarik ke sana?
Saya Ada tuh motivasi apa gitu? kemarin tuh kan saya SMP sekolah di Bina Umat. Ya. Terus tuh SMA tuh saya kan udah betah di sana tuh. Saya minta lanjut di Bina Umat. Ya, terus tuh bapak tuh bilang kalau di nyaranin di SMA ITB Bakar aja kan lebih dekat sama rumah, terus biar sekalian bareng sama Mas Jundi kan, Mas saya kan sekolah di sana. Kelas berapa sekarang? Kelas 12. Sekarang kelas 12. Oh ya. Terus tuh katanya tuh lulus berarti di Abu Bakar tuh akademinya bagus juga. Terus tuh di sana tuh katanya tuh lebih didukung loh kalau mau misalnya lomba karate gitu, izin latihan gitu. Lebih boleh daripada di Bina Umat kan, sana kan pondoknya kayak ketat gitu loh. Beda sama Bakar. Yang menjadi unggulan SMA itu Abu Bakar Kulon Progo apa sih, Mas? Kalau menurut saya dari segi emang akademik sama hafalannya. Hafalan. Ya, Al-Quran. hafalannya juga. Memang melanjutkan sekolah-sekolah sebelumnya ya. Iya. Dari SD SMP kan Al-Quran memang diunggulkan ya. Iya. SMA juga. Ya. Itu kampusnya di mana, Mas? Di Tepatnya itu alamannya. Triharjo. Triharjo. Ya, Wates ya, Kulon Progo. Wates Kulon Progo. Itu fasilitasnya apa, Mas, di sana, Mas? Yang Kalau fasilitas di sana itu ada banyak sih. banyak ya? Ya. Sekarang udah bagus ya? Karena Sekarang saya alhamdulillah. sempat ke sana Iya. itu, Masya Allah itu ada kolam renangnya juga ya, Iya. Mas ya? Sekarang udah. Apalagi, Mas, yang bikin istimewa? Asramanya atau lokasinya yang karena masih jauh dari perkotaan? Iya. Iya. Bisa diceritakan lah, Mas? Di sana. Pengen tahu saya juga kan. Oke. Kayak pernah ke sana, cuman kan dalamannya itu kan belum Oh, tahu iya, informasi secara lengkapnya itu Iya. belum tahu. Di sana itu memang dari segi lingkungannya kan sudah enak. Apalagi kan Triharjo ini Lingkungan desanya apa ini, Mas? Lingkungan Lingkungan. geografisnya atau lingkungan masyarakatnya? dari lingkungan masyarakat enak, dari lingkungan iya. geografisnya juga enak. Karena kan sekolah kita kan juga nggak terlalu jauh dari pantai. Jadinya udara-udara dari pantai setiap pagi itu biasanya masuk. Terasa. Iya. Oh, berarti tahan dari corona ini. Kalau di tempat saya kan biasa anak-anak yang punya penyakit batuk atau bahkan orang dewasa itu tiap pagi itu datang ke pantai buat terapi itu sembuh. Nah ini kan tanpa harus datang ke pantai sudah kena angin pantai. Oh iya, Mas Fikar gimana, Mas Fikar? Kalau saya tuh kan dulu di SMA itu nggak boleh bawa alat elektronik sama sekali loh. Oh. Ya, terus kalau di sini tuh bedanya boleh di sini. Oh, disupport ya. Yang Iya, penting kan boleh. ada Jadi ada pengendalian. alat belajarnya selain di sana kan ya buku, terus nyatet. Sini kan bisa nyari di internet. Oh, apalagi zaman sekarang ya, Mas. Iya. Zaman apa ini? Udah modern banget, era digital. Oh, ada statement closing statement lah dari Mas Fikar sama Mas Azam agar bisa menjadikan motivasi buat sahabat Mulia TV ini. Oh ya. Kalau Dari Mas Azam dulu, Mas. Kalau dari saya sendiri, mungkin sahabat mulia kan ada yang dari masih sekolah juga. Dan di sekolah kan biasanya memang sebagai pelajar kita banyak masalah. Seperti masalah pertemanan, masalah dengan pelajaran, dan lain-lain. Kalau pesan dari saya, kalau semisal ada masalah kan banyak, nggak pasti satu kelas itu suka dengan kita. Iya. Suka dengan sifat kita. Nah, kalau menurut saya jangan kita balas sifat tidak suka mereka itu dengan sifat kita juga tidak menyukai mereka. Merinding saya, Mas. Oh iya, lanjut, Mas. Jadinya Iya. kayak Beneran merinding saya, Pak, ini, Pak. jadinya bisa kita itu membalas mereka dengan yang lebih baik lagi. Contohnya dengan prestasi-prestasi. Oh, Masya Allah, iya. Kan kita juga lebih senang sendiri. Semisal kita menang juara 1 alhamdulillahnya di tingkat nasional. Di saat upacara kan biasanya kalau IT Sekolah Yayasan Mulia ini kan kita kayak bagaimana penghargaan yang diberikan oleh kita kepada sekolah itu kayak ditimbal balikan. Jadinya kayak kita dipanggil saat upacara dan itu pun kita jadi lebih semangat lagi. Jadinya kayak aku akan memberitahukan kepada teman yang tidak menyukaiku ini dengan berbagai prestasi-prestasi yang telah aku berikan kepada sekolah.
Jadinya kayak kita itu emang ada yang nggak suka dengan kita, tetapi kita buat banyak orang itu lebih suka dengan kita. Masya Allah, ya. Tentunya dengan hal-hal yang positif, apalagi dengan prestasi, Mas ya. Oke, cukup Mas Azam sih. Mas Fikar. Ya. Tapi saya aja Mas Fikar. Mumpung masih pelajar gitu. Iya. Itu apa? Belum sedewasa saya ini ya Mas. Masih anak muda. Masih anak muda itu kan masih bisa banyak kesempatan buat nyari prestasi yang lain, nyari prestasi gitu loh. Dan itu juga bisa buat masa depan juga, atau nggak cuma buat kita sendiri. Iya. Bisa buat banggain orang tua juga. Ya gitu. Kalau misalnya kita kurang di akademik kan kita bisa nyari prestasi yang lain, karate atau apa bela diri yang lain. Oh iya betul. Jadi orang tua benar-benar merasakan ya. Wah inilah hasil dari perjuangan saya untuk mendidik dan menyekolahkan anak-anak saya. Masya Allah ya. Mantap. Oh iya lanjutkan prestasi-prestasi untuk selanjutnya ya. Mas Fikar sama Mas Azam, dan semoga dengan prestasi selanjutnya bisa hadir lagi di podcast kali ini ya. Terima kasih sahabat Mulia TV sekalian, semoga apa yang kita obrolkan tadi ya, yang sudah banyak banget dari Mas Azam dan juga Mas Fikar sampaikan, kita bisa mengambil sisi positif dan menjadikan motivasi kita untuk berprestasi juga ya. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.